Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kami kembali menyapa Anda dalam program acara Sahur Bersama Tokoh atau Ramadan Bersama Tokoh, ikhwan akhwat. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kami kembali menjumpai Anda. Insya Allah kita akan berbincang-bincang di kesempatan ini dengan siapa, Iwan Awad? Insya Allah di kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber dari Radio Silaturahim yang mungkin Ikhwan Ahwat juga sudah familiar ya dengan narasumber ini. Beliau salah satu pengisi program acara Tahsinul Quran yang biasa kita adakan setiap ba'da subuh ya, jam 5 sampai jam 6. Kalau hari Senin itu biasanya ada Ustadz Otong Surasman, Dr. Otong Surasman. Kemudian hari Selasa itu ada Ustadz Alfan ya. Hari Rabu ada Ustadz Zailani dan hari Kamis juga Ustadz Zailani. Kemudian hari Jumat ada Ustadz Alfan lagi dan di hari Sabtu ada Syekh Khalil. Nah, di kesempatan ini alhamdulillah Syekh Khalil ya, hadir yang akan berbincang-bincang ringan dengan kita, menemani Ikhwan Akhwat di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu sumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ikhwan Akhwat mungkin sudah banyak yang tahu juga ya kalau Syekh Khalil ini memang bukan orang Indonesia tapi orang Irak. Nah, kita ingin mengenal lebih jauh sosok beliau. Kami pun di Rasil sebetulnya belum mengenal beliau secara dalam gitu ya, karena memang kesibukan beliau ke Rasil juga sekarang hanya beberapa waktu aja selain ngisi tahsin di Sabtu pagi. Selain itu beliau cukup sibuk juga kegiatannya sekarang selain ngajar di berbagai tempat ya. Syekh Khalil, bisa diceritakan mungkin terlebih dahulu latar belakang Syekh Khalil, lahir di mana, besar di mana, kapan gitu Syekh Khalil, biar kita lebih tahu nih sosok narasumber tahsin kita yang native ya, bahasa Arab, terus kemudian memang ahli Al-Quran ini. Silakan Syekh. Terima kasih banyak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pertama saya dari Irak dan lahir di Baghdad yang tahun 1968 di Baghdad juga. Dan saya selesai SD sama SMP sama SMA di Baghdad juga.
Dan waktu sana di 1989 ada tentara saya di Baghdad juga yang khusus di transmission line optical fiber class. Pernah menjadi tentara Syekh ya? Ya benar. Ini dan waktu sana yang pertama negara ada optical fiber class Iraq Baghdad dari semua yang negara-negara Arab. Ya. Dan ini ada waktu sana saya masuk di tentara dan yang tentara choose saya memilih saya dan masuk yang ada big job kerja di optical fiber class dan sama yang company namanya Sumitomo Electric dan ada yang company kecil nama NEC. NEC dan alhamdulillah selesai waktu sana yang ini big project besar dan saya sudah ada sertifikat ijazah dari yang NEC dan alhamdulillah selesai dan saya kerja guru di Irak Quran Al-Karim tahsin Quran Al-Karim tapi saya hafal Al-Quran enggak untuk saya anak kecil ya karena saya hafal Quran sendiri enggak dari pesantren. Usia berapa Syekh? Usia berapa hafal Quran? Waktu panjang, enggak 1 tahun, enggak 2 tahun, karena sendiri dan saya ada kerja juga. Ya. Jadi berapa tahun? How old? Yang saya sudah ini tua waktu saya hafal sebelum 50. Ya, mungkin Ustaz Rijal sekarang nanya saya terus sebelum 50 terus umur kamu berapa? Iya. Umur saya sudah saya bilang tadi 1968 artinya 54 tahun Syekh. Iya, alhamdulillah. Masih muda Syekh. Enggak muda alhamdulillah. Dan saya selesai kuliah di Jamiat Imam Al-A'zam. Imam Al-A'zam artinya Abu Hanifah An-Nu'man. Ada university ya benar. Khusus untuk qiraat Al-Quran Al-Karim yang baca-baca ada banyak macam baca Quran. Ini al-qiraat ikhtisas qiraat syariah Islamic study tapi khusus saya qiraat lillah alhamd. Dan saya masuk di Indonesia 2019. Ya. Dan waktu saya masuk di Indonesia tidak ada kerja dan saya datang untuk di sini ada banyak teman ada ini dan saya pergi di Australia dan balik dari Australia karena saya suka Indonesia. Saya lewat Australia enggak suka dan saya tinggal di Indonesia sampai sekarang 8 tahun kira-kira. Jadi pertama ke Indonesia itu 2015 ya, bukan 2019 ya? Ya, 2015 jadi sudah 8 tahun. Nah, selain Irak tadi saya menyebut Australia dan Indonesia. Jadi sudah 3 negara Syekh yang ditinggal atau? Bukan, ada lebih tapi yang saya tinggal di sana lebih waktu panjang Australia. Saya sudah lebih 15 negara. Dari 15 negara itu Syekh. Mana yang lebih Irak, Jordan, enak? Mesir, Sudan, Syria, Saudi, Bahrain, India, China, Papua New Guinea. Iya, bukan Papua New Guinea, Port Moresby yang capital. Ya, bukan ya. Dan apa lagi? Turki dan Syria, ya 15. Dan Australia di Darwin dan sekarang alhamdulillah di yang kedua negara saya Indonesia. Insyaallah yang akhir tahun ini
saya sudah orang Indonesia biidznillah. Sekarang setengah-setengah. Oh, gitu. Jadi kenapa saya alasannya memilih Indonesia dari 15 negara yang pernah saya kunjungi, tinggali, tadi ada yang lama juga ditinggali. Kenapa memilih Indonesia? Indonesia, mohon maaf, saya enggak ngomong ini karena saya di Indonesia. Ya, serius. Indonesia ke-1 yang negara Muslim, dan ada banyak negara Muslim, enggak beda. Tapi Indonesia enggak mutakabbir yang orang-orang. Tidak sombong. Enggak sombong, enggak mutakabbir. Bahasa Arab mutakabbir, tapi mutawadhi'. Ya. Ramah. Ya, ramah. Friendly. Ya, benar. Dan contoh, enggak mau ngomong yang mana negara, tapi ada negara Muslim juga. Tapi kalau nanya, mohon maaf Pak, mau ini yang tempat ini di mana? Tidak tahu. Keluar di jalan di Indonesia dan nanya, ya Pak silakan, ini silakan, ini kanan yang kiri. Ya Allah, seperti yang teman kamu. Dan gratis. Di sana yang negara lain, ada negara lain, tapi saya nggak mau yang mana. Takabbir, enggak, tidak tahu. Mungkin yang tempat yang saya nanya, mungkin yang 5 meter di dekatnya. Ya. Terus ke-1, kedua, enggak panas, enggak dingin. Sedang. Ya. Tropis ya. Ya. And the law here di sini di Indonesia dari government it's bagus. Enggak, Peraturan dari pemerintahnya bagus. Ya. Dan yang orang di orang-orang di Indonesia suka orang Arab. Karena Muslim dan bisa ngomong bahasa Arab dan belajar dari yang orang Arab bahasa Arab sama Quran sama Islamic study, dan yang lebih penting dari semua yang Muslim dan ini harus yang orang ini ada hormat dan adab. Ya. Contoh sekarang saya kalau jalan di luar, mungkin kalau saya pakai yang baju ini, semua yang orang bilang Mister. Tidak tahu. Tapi kalau pakai gamis saya sama kopiah, Habib atau Syekh, dan ada hormat. Terus kalau orang hormat saya, harus saya hormatnya juga. Betul. Ya. Tapi ada masalah. Yang makanan, yang pertama saya masuk di Indonesia. Apa sih? Yang makanan yang beda. Makanannya apa? Beda. Ya, tapi sekarang sudah 100% bisa makan, bisa sama yang orang-orang Indonesia. Makanan favoritnya Chef? Apa Chef? Di Indonesia? Iya. Yang What's your favorite food? sekarang semua nggak apa-apa. Tapi yang kemarin saya suka rendang. Yang seperti yang makanan Arab. Ya, ada banyak yang makanan nggak bisa makan. Tapi sekarang udah. Bakso gimana sih bakso? Bakso sekarang biasa. Ya. Oh, biasa ya. Biasa. Suka? Yang tapi nggak bisa makan. Kalau saya lapar, bakso sendiri nggak boleh, nggak cukup. Jadi 2 mangkok saya, 2 porsi ya. Kadang-kadang ya. Masya Allah. Jadi Iwan Awad yang mungkin baru bergabung ya, kita sekarang tengah berbincang-bincang dengan Syekh Khalil Ibrahim Al-Ubaidi. Beliau adalah narasumber Radio Silaturahim dalam program acara Tahsin Al-Quran setiap Sabtu Sabtu pada subuh ya Iwan Awad. Dan beliau memang asli dari Irak. Tadi beliau menyampaikan 2015 ya baru ke Indonesia. Dan alhamdulillah Masya Allah disampaikan ya barusan beliau dari 15 negara yang pernah dia kunjungi dan tinggali. Beliau lebih memilih Indonesia karena banyak hal positif katanya dari Indonesia, terutama tadi dari orang Indonesia yang ramah, friendly, kemudian tidak mutakabir, yang tidak sombong saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah kemudian selain tadi makanan, culture shock apa ketika pertama kali di Indonesia yang bikin saya kaget gitu, apanya gitu? Sambal pedas. Tapi sekarang saya nggak bisa makan kalau tidak ada sambal.
Itu kan dari makanan saya. Iya. Dari hal lain. Ya, Something tapi else. sekarang yang semua makanan harus ada sambal. Oh gitu sih. Iya, sudah. Dan yang ini misal kemarin saya makan di rumah dan saya nanya, mana sambal? Oh ya, mahal sih. Ya. Ya, dan saya lanjut untuk yang itu saya. Dan saya masuk 4 tahun lalu, ya kira-kira 4 tahun lalu. Yang kuliah La Raibah. Kuliah La Raibah S2 ya. S2, yang master. Master ya. Master saya yang pendidikan. Dan yang tesis saya waktu sana, karena saya mengajar di banyak yang sekolah-sekolah di Indonesia, saya lihat ada masalah di mengajar. Masalah apa? Untuk bahasa Arab sama Quran aja. Saya lihat yang murid kasih program yang murid lebih naik dari level yang murid. Contoh, ada sekolah mengajar Al-Arabiyya baina yadayk, ada Al-Arabiyya lin-nashi'in untuk SMP. Tapi yang murid SMP atau SMA nggak bisa tulis yang namanya. Iya. Susah. Nama dalam bahasa Arab ya. Ya harus belajar dari nol. Dari nol untuk faham, untuk bisa tulis, untuk bisa artinya tahu artinya. Terus saya tutup dan lihat mau apa. Dan saya taruh program untuk belajar bahasa Arab dari nol sampai enggak high level, tapi yang bisa baca yang mana buku bahasa Arab. Kalau buku Islamic Study atau buku lain, enggak apa-apa. Dan waktu baca Quran, tahu saya baca apa dan artinya apa, enggak 100%, karena saya tidak tahu 100%, ada kata-kata harus lihat yang terjemah. Kamus ya. Kamus, bukan terjemah, tafsir. Mohon maaf. Terus mungkin 70%. Yang murid saya kalau baca Quran mungkin faham 70%. 70% untuk yang orang enggak Arab bagus. Karena kalau orang Arab baca Quran enggak faham mungkin 50%, tapi soalnya ini belajar. Dan yang cara saya khusus untuk saya apa? Belajar tulis, belajar baca, belajar artinya dan imla waktu satu. Berbarengan gitu saya. Satu aja. Iya. Contoh, satu kelas, 1 jam belajar yang 4 ini. Tapi pelan-pelan, enggak kasih 4 huruf, 5 huruf, 1, 2, step by step. Kalau ini seperti yang bangun. Pelan-pelan. Membangun rumah ya? Iya, pelan-pelan. Kalau cepat, jatuh. Atau selesai, jelek, enggak bagus. Ya. Semua yang di murid-murid di Indonesia harus belajar dari nol. Enggak bahasa Arab aja, yang semua yang bahasa-bahasa Inggris sama, harus pelan-pelan. Enggak langsung kasih yang kalimat dan susah. Ya. Dan alhamdulillah waktu saya tesis saya ini ada profesor sama doktor, profesor bilang ini baru. Saya ini baru karena dari saya. Alhamdulillah. Dan yang nilai saya 85.11. Kamlut. Iya, nilai S2. Tapi enggak kasih lebih karena saya bahasa saya jelek, enggak bagus. Iya. Bahasa Indonesianya yang kurang bagus ya saya. Iya, dan ada banyak yang profesor enggak kasih saya nilai bagus karena enggak paham 100%. Ya. Iya. Dan alhamdulillah S3 di UIN Bandung
Dan tapi bahasa Arab, bukan pendidikan, karena ini khusus saya. Ya. Dan di Rasil, alhamdulillah, saya ada tahsin seperti hari Sabtu, habis salat subuh, mulai jam 5 sampai jam 6. Walillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebagai informasi juga Ikhwan Akhwat, sebelum beliau mengajar tahsin di program acara tahsin Quran Rasil, beliau terlebih dahulu mengajar tahsin juga untuk Quran Rasil saya. Berapa tahun waktu itu ya, Kang Atep? Anda mungkin 2-3 tahun saya. 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, benar. Alhamdulillah seluruh Quran Rasil beliau perbaiki tuh bacaan Al-Qur'annya, termasuk saya, kameramen, Kang Atep dan semuanya. Dan alhamdulillah progresnya sangat-sangat signifikan ya, alhamdulillah. Saya pun merasakan gitu. Jadi lebih istilahnya lebih pede ketika mengajar anak-anak sendiri lah, jangan jauh-jauh itu. Yang orang bukan orang Arab, kalau mau belajar Quran, ini tausiah dari saya, harus belajar bahasa Arab dulu. Kenapa, Syekh? Karena kalau baca Quran dan gak bisa ngomong bahasa Arab atau tidak ada artinya, ada banyak salah. Salah apa? Salah. Kadang-kadang saya duduk di rumah dan ada masjid dekat rumah saya. Ada orang baca Quran. Saya dengar. Ini tidak tahu bahasa Arab. Kenapa? Tidak tahu berhenti di mana. Tidak tahu mulai di mana. Dan ini masalah. Salah. Kadang-kadang berhenti yang ayat atau kata tidak ada artinya, harus lanjut. Kadang-kadang mulai salah, kadang-kadang haram. Tidak boleh, Tidak boleh. Di sana ya. Karena yang artinya haram. Terus harus belajar bahasa Arab. Dan waktu kamu imam atau mengajar ustaz ini bagus. Dan kalau lihat bahasa Arab seperti yang kunci, magic kunci, sihir kunci bahasa Arab. Mau hadis, belajar bahasa Arab. Jangan belajar hadis dulu, bahasa Arab. Hadis, tafsir, fikih, Quran, asbab tanzil, semua yang ilmu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dan udah, yang ini kunci ada, yang mana pintu mau buka-buka, hadis, tafsir, fikih, Quran, ini semua. Tapi kalau langsung mau belajar hadis, apa belajar hadis? Tidak bisa ngomong bahasa Arab. Terus tidak ada buku-buku bahasa Indonesian asli dari hadis. Semua terjemah. Dan kadang-kadang terjemah ada salah. Ada salah. Karena ingat, bukan orang Arab. Seperti saya sekarang ngomong bahasa Indonesia, yang simple bahasa Indonesia. Saya tahu, I know myself. Enggak seperti Ustaz Rijal, tapi kalau ngomong bahasa Arab, saya ngomong bagus. Karena ini bahasa saya. Native speaker. Iya, sama. Mau belajar Quran atau tafsir atau Islamic study atau yang mana yang ilmu Arab, harus belajar bahasa Arab dulu. Dan belajar yang semua orang Indonesia kira-kira 70% bisa baca Quran. Bahasa Quran bahasa Arab. Terus enggak susah, mudah belajar bahasa Arab. Yang dengar Rijal yang 2 tahun waktu saya mengajar bahasa Arab, susah atau mudah? Mudah. Kenapa? Tahu ini apa, ini ta, ini apa, ini ra, ini apa. Tapi harus ada tertib. Apa? Sambung-sambung, huruf-huruf, dan buat apa? Satu kata. Tapi harus ada tertib dan belajar. Ya. Harus belajar Arab dulu, dan mau Quran, mau tafsir, mau hadis, mau fiqh, terserah. Ya. Syekh, kemudian Syekh, bagaimana pendapat Syekh mengenai orang Islam di Indonesia, Syekh? Orang Islam di Indonesia harus, saya nolnya. Your opinion, gak marah ya. Iya, your opinion. Silakan saya pendapat Syekh. Gak marah.
Islam yang Indonesia yang bagus, tapi harus belajar. Belajar apa? Ada banyak yang orang naik khutbah Jum'ah atau imam atau tausiyah. Ini kafir, ini najis, ini enggak bagus, ini apa kafir? Ini manusia seperti kamu. Mungkin besok masuk Islam dan buat lebih baik dari saya. Hafal Quran, solat, apa beda? Udah, ini mu'allaf, enggak mu'allaf. Ini saudara kamu. Saya enggak suka yang kata mu'allaf. Saudara. Enggak Muslim, teman. Your neighbor, apa neighbor? Tetangga. Terus Rasulullah SAW enggak bilang untuk kafir kamu najis, untuk kafir, untuk ini enggak bagus. Enggak. Contoh, saya jalan di luar dan saya lihat ada miskin, mau makanan. Saya nanya dulu, kamu Muslim enggak? Ini manusia. Saya kalau lihat anjing, kasih makanan. Terus, manusia enggak kasih. This is not my business. Saya kasih makanan, kasih uang untuk yang orang mau. Serius. Enggak nanya, kamu Muslim enggak? Terus yang dakwah sama. Kalau kamu bilang kamu kafir, kamu najis, kamu ini. Semua yang benci Islam enggak suka. Apa saya najis, apa saya kafir? Bagus. Terus ini tausiyah untuk yang imam-imam naik member, khutbah Jum'ah, tausiyah, ini harus be friendly. Apa be friendly? Lebih ramah. Iya, karena ini oke. Wise ya. Saya kasih contoh bagus. Abu Bakar radhiyallahu anhu kedua di Islam setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam apa? Negara ini apa? Musyrik. Betul. Masuk Islam. Kedua di Islam. Rakam 2. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Umar radhiyallahu anhu. Uthman. Sama. Tapi ada orang seperti Ali langsung masuk Islam. Abdullah bin Umar ini karena lahir di Islam. Terus kalau ada orang enggak Muslim mungkin masuk Islam dan besok orang ini bagus dan Muslim dan saudara. Terus jangan ini tausiah untuk yang imam-imam sama yang orang kasih tausiah. Jangan bilang ini kafir atau najis atau ini. Semua yang manusia. Semua tinggal di satu negara dan makan sama makanan dan kerja sama. Ya. This is not your business. This baina qausain. Harus hati-hati. Harus semua yang orang-orang suka kamu. Akhlak. Al-akhlak penting, harus kasih akhlak Islam. Tidak ada Muslim bilang kamu najis atau kamu kafir, kamu enggak bagus, enggak apa-apa. Tapi ada yang kata-kata bahaya. Ya, oke, terima kasih saya. Jadi menurut saya Holil, Islam di Indonesia ini terutama ya para ulamanya, para ustadznya ketika menyampaikan tausiahnya di atas mimbar harus lebih ramah gitu ya, lebih bijaksana gitu ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang tadi kata saya itu bahaya gitu ya, seperti tadi kafir, najis gitu ya, Masya Allah. Karena hal itu justru akan menjauhkan malah orang malah tidak suka atau membenci gitu Syekh ya. Begitu tadi salah satu nasihat ya untuk kita, terutama buat para dai yang di atas mimbar. Baik, terima kasih saya atas pendapatnya. Sama-sama. Kemudian untuk di Irak sendiri, Syekh, Islamnya seperti apa, Syekh? Kalau dilihat dengan Indonesia? Irak ada Islam, ada satu macam, tapi ada dua madhab.
ada Sunnah, ada Syiah. Tapi kita tinggal sudah lama, tidak ada masalah. Satu keluarga. Dan setiap orang hormat satu orang lain. Respect. Tidak ada masalah. Saya ada banyak yang teman-teman Syiah. Hormat saya dan saya hormatnya. Fine aja saya. Tidak ada masalah. Tapi yang waktu ada masalah mungkin 2 tahun lalu, bukan dari Irak. Ini fitnah dari luar. Ya. Tapi masih saya sama teman saya, sama keluarga saya, tidak ada masalah. Ada nikah, ada teman, ada satu rumah, yang orang-orang di satu rumah, ada Sunnah, ada Syiah. Gak apa-apa, tidak masalah. Bukan Sunnah sama Syiah, sama yang Nasrani juga. Kita sama Nasrani di Arab, teman 100%, bukan 9.9. Kenapa? Tinggal sama saya. Dan yang guru yang dari kecil sama saya, tidak ada masalah. Dan banyak yang orang-orang Muslim nikah yang orang Nasrani, dan ada banyak masuk Islam karena kasih akhlak bagus dan tidak ada masalah. Ada contoh, ada waktu saya di Irak, saya mengajar Quran di bukan pesantren, yayasan, dan ini yayasan dari 4 atau 5 orang kira-kira. Ya, ini setiap bulan ada kardus untuk uang taruh, apa namanya ini? Donation. Yang orang-orang ini 5 atau dari yayasan kaya tapi enggak banyak kaya, dan setiap bulan taruh uang di box. Iya. Infak. Dan ada kira-kira 15 keluarga, ada yatim, ada widow, janda, ada yatim, ada janda, ada dan yang kasih makanan setiap bulan, nasi sama telur sama bla 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 sesuatu, banyak yang makanan. Dan tunggu, ada keluarga Nasrani, ada janda cewek sama anak-anak Nasrani. Sini makan. Iya. Kamu manusia, gak apa-apa, Muslim gak Muslim, sini silakan. Setiap bulan. Masya Allah. Dan ada satu hari sudah masuk Islam sendiri. Saya sudah mau masuk Islam. Kenapa? Kenapa? Jangan nanya kenapa. Kamu ini Islam bagus dan ini. Ini dakwah. Dakwah bil akhlak ya. Akhlak. Bilang Assalamualaikum. Sehat. Ini dakwah. Ini Nasrani, apa ini? Nasrani. Ini manusia. Dan saya tadi kasih contoh untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Umar sama Uthman. Ya, waktu masuk Islam udah. Ini gak bilang mu'allaf. Apa mu'allaf? Ini saudara kamu, udah. Saya kan sudah saya ahli Al-Quran dan sudah mengajar mengenai ilmu Al-Quran, tajwid, tahsin, ya. Saya melihat orang-orang Indonesia dalam belajar Al-Quran dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain dalam pelafalan bahasa Arab, itu bagaimana sih? Bagus, sulit, mudah, atau seperti apa? Ada bagus, ada seperti orang Arab. Ada orang Arab nggak bisa baca Quran. Oh, ada sih. Ada, harus belajar. Ini ilmu. Al-Quran ilmu seperti yang ilmu lain-lain. Al-Quran ilmu. Makharij huruf, ahkam tilawah, di mana ahkam al-waqf wal-ibtida', waqf dan mulai, berhenti dan mulai, ini semua ilmu. Dan seperti ini semua harus belajar bahasa Arab untuk kamu tahu baca apa.
Tidak ada khusyuk kalau tidak tahu yang artinya. Betul enggak? Iya. Tidak apa. Saya baca bla 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 seperti yang burung. Ada burung nama Bio ya. Bio. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Qul huwallahu ahad. Ada orang sama. Iya. Kenapa? Karena enggak belajar bahasa Arab dan tidak tahu yang artinya. Harus belajar. Dan ada orang kalau belajar bahasa Arab bisa koreksi yang makharij huruf. Ada orang enggak bisa. Enggak bisa. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bilang Alhamdu, Al-Ha. Enggak bisa baca Al-Ha. Enggak bisa. Saya coba sama yang mungkin 100 kali, tapi bukan yang sama waktu. Karena harus, kalau mau mengajar bahasa Quran, pelan-pelan. Untuk suka yang Quran. Jangan bilang, ini kamu, ini salah, enggak bisa. Ya enggak apa-apa, lanjut. Dan besok ada banyak ha di Al-Quran Al-Karim. Contoh aja ha. Ada shin, sin, ada zai, huruf lain, ada apa lagi? Al-qaf, kaf, kaf, qaf, ha, hamzah, ha, hamzah, ganti. Da, allazina. Ada banyak. Terus mau sabar dan يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفر البررة والذي يتأتئ أرتينيا صلاة أدوانيك فله أجران 2 أجر حسنات. Kenapa? Karena susah dan tapi mau belajar. Capek mau belajar. Ya. Dan Rasulullah SAW يقول في الحديث الصحيح لا أقول 1000 حرف لام حرف ميم حرف بل 1000 حرف وميم حرف لام حرف وميم حرف وكل حرف ب10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف. شايف؟ Artinya Syekh? المضاعف دبل. 1 حسنة kasih 10 dan 10 kasih double tapi bukan 1 double, yudha'af, mudha'af, lebih. Terus mau hasanat? Enggak mau harus pergi dan wudu dan salat dan zakat dan qiyamul lail. Ada cara cepat kasih di hasanat. Apa? Baca Quran. Duduk dan tik alhamdulillah rabbil alamin. Inna anzalna fi lailatul qadri. Hasanat. Yang ini ma yalfidhu min qawlin, yang mana kamu bilang ma yalfidhu min qawlin min malaikat illa ladaihi raqibun atid. Tulis semua. Tapi kalau ada sayyiat, apa sayyiat? Keburukan, tunggu, enggak tulis. Sampai mungkin bilang astaghfirullah dan enggak tulis. Tapi hasanat langsung. Ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sayyiat, enggak tulis sampai malam sebelum tidur. Kalau ada istighfar, tidak ada istighfar, tulis. Dan yang kanan, bos, yang kiri, ini mau tulis, ini mau tunggu. La'allahu yastaghfir, mungkin ada nanti istighfar. Yang malam datang, belum istighfar, mau tulis, tunggu sebelum tidur. La'allahu yastaghfir. Masya Allah Syekh. Kita kembali ke latar belakang saya tadi. Saya ini kan pernah punya pengalaman juga menjadi tentara ya, meskipun tidak di lapangan ya. Jadi tadi saya itu ahli di bidang komunikasi, yaitu optical fiberglass. Ya benar. Ya namanya Syekh. Nah itu ada pengalaman yang masih pengalaman yang paling Syekh ingat gitu ketika menjadi tentara itu Syekh, yang mungkin bisa di-sharing kepada kita semua Syekh. Yang mungkin pengalaman yang luar biasa mungkin Syekh. Yang tahun 1998 waktu sekarang yang communication ini optical fiberglass ini baru sekali. Tapi ada update. Enggak sama. Seperti yang radio kemarin. Mungkin 100 tahun lalu, 50 tahun lalu ada radio. Tapi radio beda dan radio sekarang. Kemarin ada lampu namanya. Sekarang integrated circuit. Tidak ada lampu lain. Tahu apa lampu? Tidak tahu.
Ini nama lamp. Seperti yang glass. Iya. Dan ada yang dalam seperti yang ya. Kawat-kawat. Iya, ini resistant. Mukawamah. Ini seperti yang integrated circuit. Tapi mau radio besar untuk sekarang radio yang kecil atau ini beda. Integrated circuit beda. Sama yang optical fiber glass. Optical fiber glass sekarang ada update, ada baru, ada lebih baik, ada ya beda. Iya. Oke. Paham ya? Paham, Syekh. Syekh, saya kan sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, betul? Insyaallah. Citizenship Indonesia. Ya, alhamdulillah. Nah itu kan Yang Oktober depan, insyaallah mulai apa? Mulai yang citizen Indonesia. Oh. Yang sekarang limited. Ada KTP, ada tapi limited. Nah itu juga kenapa Syekh merubah kewarganegaraan menjadi Indonesia gitu? Saya sudah nikah ini istri saya dari Riau dan kemarin sebelum saya nikah ya negaranya agamanya Buddha dan karena saya sama yang semua orang-orang baik seperti yang tadi saya bilang dan bilang ini Islam akhirnya ya ini Islam ya mau masuk Islam kenapa karena Islam bagus dan sampai sekarang yang orang tuanya Buddha tapi saya waktu mau ziarat yang orang tua saya ambil hadiah dan nggak apa-apa dan ya untuk yang orang tua hadiah dan nggak apa-apa ini dakwah yang mana masuk Islam hidayah dari mana dari Allah. Enggak masuk Islam karena Allah enggak mau yang orang ini masuk Islam. Ini dakwah. Ya. Tapi tidak ada anak darinya karena saya sudah expire orang tua. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa Syekh aktivitas? Dari Ramadan atau mengajar di mana maksudnya? Iya, mengajar di mana? Kemudian spesial Ramadan. Saya mengajar di Akademiyatul Haramain As-Saudiyah, lillahil hamd. Islamic Study, SMP, SMA. Dan saya mengajar di Radio Rasil di sini. Dan pesantren Al-Kaukab. Saya mengajar guru-guru sama yang murid. Dan saya mengajar di Insan Mandiri. Guru-guru sama murid juga. Dan kadang-kadang saya ada media ke orang-orang mau sanad qiraat dari saya. Saya alhamdulillah ada sanad. Sanad artinya seperti yang hadis Khalil an Syekh saya, Syekh Riyad Al-Ubaidi, hafizahullah. والمشايخ الأفاضل الكرام عن دان صحابات رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دان إني سند seperti yang hadis ada sanad bagus sahih ada sanad dhaif ada enggak sahih dan sanad saya alhamdulillah ada stempel dari yang government Iraq karena ini namanya bahasa Arab mu'tamad artinya ini dari government ini bagus ya dan sudah saya terjemah dan ada banyak yang orang-orang Syekh mau dan saya bilang harus baca 30 juzuk sama saya ada yang masyayikh syekh banyak kalau mau kasih sanad harus hafal 30 juzuk yang murid saya bilang enggak. Kenapa? Kasih sanad dan mungkin 10 tahun lalu, 1 tahun, 2 tahun lagi, bukan lalu maaf, lagi 10 tahun lagi, 2 tahun terserah, hafal. Tapi yang pertama dan lebih penting, yang tahsin dan qiraat, tajwid bagus dan makharij dan. Ini dan saya kasih sanad. Ada 2 orang di 8 tahun aja saya kasih yang sanad. Satu, ada murid saya nama Yusuf yang anak Profesor Murdani. Mardani. Profesor Murdani. Oh ya. Ya, ini doktor
Profesor Murtani. Anaknya namanya Yusuf, sudah mungkin 3 tahun lalu. Dan yang kedua Pak Kiai Dr. Khairul Huda Bashir, sudah ambil sanad dari saya, yang 2 hari lalu. Masya Allah. Ya, dan baca 30 juz. 30 juz 1,5 tahun. Ya, dan ya, mau hafal silakan hafal sendiri. Ya, tapi yang tahsin dulu harus. Dan ada syuhud, saksi, dan saya kasih sanad. Dan sudah terjemah bahasa Indonesia dari terjemah Zainul Hadi. Karena ini dari government. Iya. Ya, apa mu'tamad? Terjemah mu'tamadah. Terjemah Dari government. resmi. Terjemah rasmi. Iya. Terjemah bahasa Indonesia. Dari lembaga yang dipegang oleh Ustaz Zain Al-Hadi ya. Ya. Syahlil ya. Waktu saya udah. Baik. Syahlil, kalau untuk pendengar hasil Syahlil yang mengikuti tahsin Al-Quran setiap Sabtu, bagaimana Syahlil? Melihat bacaan-bacaan Quran ya? Mendengar bacaan-bacaan Quran ya? Bagus, Masya Allah. Bagus-bagus ya? Ya, tapi ini murid. Kalau salah, saya kadang-kadang salah. Tidak ada orang nggak salah. Tidak ada. Dan yang murid lebih salah karena murid. Kalau baca bagus, nggak belajar dari saya. Karena murid, ya, nggak apa-apa. Dan kalau saya mengajar, ada manfaat untuk saya sebelum yang murid saya. Ya. Dan ini, alaihi salatu wassalam yaqul fil hadith as-sahih, man sanna sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. طيب. والحديث الصحيح الآخر يرويه سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Harus mengajar bukan belajar aja. Ya. فهذه حسنات. Kamu tidur di rumah kamu dan yang murid antum waktu mengajar ada hasanat, dan hasanat langsung untuk siapa? Untuk saya, untuk Ustaz. Ya. Insya Allah. Dan Iwan Awad, sebagai informasi juga, Syahlil ini kan isi acara tahsin tuh jam 5. Dan kadang-kadang sebelum azan subuh, beliau tuh sudah di Rasil. Ada banyak yang orang-orang nanya saya mau belajar qiraat. Qiraat harus belajar yang qiraat yang biasa, Hafs an Asim, yang qiraat kita. Dan kalau udah dan bagus, bisa belajar lain. Tapi yang sekarang harus pelan-pelan. Enggak langsung mau qiraat. Pelan-pelan. Dan qiraat bagus dan beda dengan qiraat ini. Dan saya kalau melihat pendidikan di Indonesia, saya kan di Indonesia mengambil master juga ya, S2 dan sekarang S3 di UIN Bandung ya saya. Iya benar. Bagaimana saya melihat pendidikan di Indonesia? Bagus dan mudah. Kalau susah, yang murid-murid susah belajar dan tidak ada ilmu, tidak karena susah. Tapi alhamdulillah di universities dan yang sekolah-sekolah belajar tapi mudah untuk yang murid suka ilmu. Kalau susah nggak suka, benci. Ya. Jadi saya meskipun bahasa asalnya bahasa Arab gitu ya, bahasa native-nya ketika di Indonesia mudah juga gitu sih. Mudah, tapi harus kalau mau belajar bahasa Arab, mohon maaf ya. Tapi sebelum saya bilang ini mau. Kalau saya mau belajar bahasa Indonesia, belajar dari orang Indonesia. Ada banyak yang orang bisa ngomong bahasa Indonesia, betul enggak? Tapi saya salah kalau saya mau belajar dari yang orang-orang Arab bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus saya belajar dari Ustaz Rijal. Sama kalau mau belajar bahasa Arab, belajar dari orang Arab. Native speaker yang ini ya dari orang Arab. Iwan Awad yang dirahmati Allah, terima kasih masih menyimak program acara Sahur Bersama Tokoh, Ramadan Bersama Tokoh. Di kesempatan ini bersama Syekh Holil yang merupakan narasumber Radio Silaturahim, program acara Tahsin Al-Quran ya tiap Sabtu subuh. Beliau alhamdulillah tadi menjelaskan beliau latar belakangnya, lahir di mana. Beliau lahir di Irak tahun 1968 ya, di Baghdad, Irak. Memang beliau asli Irak ya.
dan baru tahun 2015 ke Indonesia belajar bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah sudah cukup bagus sekarang bahasa saya Syekh, Alhamdulillah. karena sering berkomunikasi dengan orang Insyaallah Indonesia nanti dan saya belajar. istri juga orang Indonesia saya. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tadi banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan yang mungkin yang terakhir Syekh, nasihat Syekh Khalil untuk para pendengar di Ramadan ini apa Syekh? Singkat saja Syekh. Di Ramadan semua yang hasanat Allah Subhanahu wa taala makin double. Harus baca Quran banyak setiap hari, ada wird. Kalau Ramadan atau yang enggak di Ramadan, harus ada wird setiap hari. Saya berapa terserah, tapi harus ada wird. Apa wird? Wird setiap hari 1 juzuk, setengah juzuk. Ada orang 5 juzuk setiap hari. Rutin Syekh. Rutin. Ini nama wird setiap hari. Ya, berapa terserah. Tapi harus baca Quran. Dan especially di Indonesia. Dan yang akhir 10 hari dari Ramadan, insyaallah Lailatul Qadri di ini harus lebih. Karena ini alhamdulillah kita sudah sampai Ramadan dan ada banyak teman-teman sekarang di kuburan tunggu apa? في القبور ينتظرون البعثة والنشور يوم القيامة. Dan kita alhamdulillah subhanahu wa ta'ala sudah sampai Ramadan, dan ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala di ibadihi an ja'alana, kita masuk Ramadan dan insyaallah selesai Ramadan sehat dan bisa qiyam lail, bisa baca Quran, bisa puasa. Dan banyak yang orang-orang sampai Ramadan tapi nggak bisa puasa, sakit, ada banyak masalah. Ini semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Terus jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita yang sehat sama afiat sama iman. Ada banyak orang sehat sampai Ramadan tapi nggak puasa. Ya, karena tidak ada iman wa hidayah. Ya, barakallahu fiik. Baik, terima kasih, syukron Syekh Jazakallahu katsir atas waktunya, meskipun cukup sibuk ya, dan setelah ini juga masih ada acara lagi, ada kegiatan lagi. Sekali lagi terima kasih Syekh. Insyaallah kita ketemu lagi, kita bincang-bincang lagi. Insyaallah. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita dengan Syekh Khalil Ibrahim Al-Ubaidi, narasumber Radio Silaturahim asli Irak ya, yang alhamdulillah sudah berbagi kisahnya meskipun singkat karena keterbatasan waktu juga yang beliau cukup padat agendanya di kesempatan ini. Insyaallah nanti akan kita agendakan lagi bincang-bincang dengan beliau agar lebih dalam lagi. Mohon maaf dari kami jika ada salah dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.